Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma tahiratan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang insyaallah senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam ke-18 ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentu niat kita tidak lain dan tak bukan hanya betul-betul untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala melalui salat Isya secara berjamaah yang baru saja kita laksanakan. Dan insyaallah sebentar kita akan lanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah pula. Mungkin banyak saudara-saudara kita pada awal-awal Ramadan kita sama-sama tarawih di sini. Tapi mereka saat ini sudah tidak ada. Kenapa? Mungkin disibukkan karena urusan-urusan dunianya. Saya selalu istilahkan memang di bulan Ramadan itu ibarat perlombaan. Kalau masih awal-awal, masih babak penyisihan itu masih banyak pesertanya. Ini sudah hampir selesai babak semifinal. Maka peserta juga sudah hampir separuh berguguran. Semoga Allah, kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan ibadah bulan Ramadan ini sampai akhirnya nanti, sehingga kita keluar dari Ramadan ini dengan minal aidin wal faizin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia ini terlahir sebanyak 3 kali. 3 kali kita lahir. Ketika kita masih berada di dalam rahim ibu, itu masih janin namanya. Janin itu seakar kata dengan jannah. Itu surga. Makanya itu di dalam rahim ibu itu tidak ada yang pernah merasakan kedinginan dan kepanasan. Bahkan di sana siap makanan. Padahal mereka tidak pakai baju. Kenapa? Karena di alam janin itu memang tidak semuanya alam fisik di situ, masih ada unsur-unsur alam roh di situ, alam gaib. Ketika seorang bayi keluar dari rahim ibu, itu ditandai dengan kelahiran pertama disebut dengan al-wiladatul jasadiyah. Kelahiran secara biologis, kelahiran fisik. Dan di saat itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita belum tahu apa-apa. Seorang anak belum tahu apa-apa. Hari demi hari tumbuh dan berkembang. Biasanya kalau kita taruh mainan di dekatnya, dia belum bisa bedakan mana miliknya, mana bukan. Pokoknya dia pegang entah miliknya atau bukan, dia tidak tahu. Tapi ketika anak-anak itu sudah mampu membedakan mana miliknya, mana bukan, berarti sudah ditandai dengan kelahiran kedua. Itu disebut dengan al-wiladatul nafsiyah atau kelahiran jiwa, kelahiran emosional. Kemudian kelahiran yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba sudah mampu membedakan mana yang mesti harus dilakukan, mana yang tidak. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sudah mulai lahir, rohaninya sudah dewasa, dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana ibadah sunnah, mana ibadah wajib. Sama ibadah sunnah, sama ibadah wajib. Sunnah pun dijadikan sebagai wajib. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta dengan ibadah itu. Ini yang disebut dengan ahlul ibadah.
Ada ahlul ta'ah, ada ahlul ibadah, ada ahlullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini melejitkan kita untuk mendewasakan fisik kita, psikologi kita, jiwa kita, dan spiritual kita. Coba lihat di siang hari, kalau kita dalam keadaan lapar, buka kulkas, ada makanan banyak, bahkan penuh. Di situ bermacam-macam makanan yang enak, bahkan kita punya uang bisa beli makanan. Tapi kita masih mampu menahan itu. Masa saya tidak bisa sampai maghrib? Saya kan sudah sering juga. Insya Allah saya bisa. Jadi indikasi seseorang, Bapak Ibu sekalian, yang berhasil atau sukses puasanya manakala dia mampu menahan nafsunya di atas meja. Iya. Selama kita belum mampu menahan nafsu di atas meja, berarti puasa kita itu belum sukses. Kita kan biasanya kalau buka puasa, semua yang ada di atas meja, lo mana dialah, lo mana disindru, semana mah bulu peneta. Itu belum berhasil puasanya karena belum bisa mengendalikan, belum bisa bersabar mengendalikan ya nafsu jasadianya. Kemudian yang kedua, ya, kesuksesan seorang berpuasa itu manakala mampu mengendalikan emosinya. Iya. Nabi berpesan kepada kita, apabila kalian dicaci maki, apabila kalian difitnah, apabila kalian dicela, jangan membalas fitnahan itu, jangan membalas celaan itu, jangan membalas makian itu, tapi bersabar, sampaikan kepada mereka bahwa saya dalam keadaan berpuasa. Jadi indikasi seseorang yang berhasil puasanya manakala dia sudah mampu bersabar untuk mengendalikan emosinya atau jiwanya, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan al-wiladatur ruhaniyah. Biasanya kalau bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, berbeda kita lihat jumlah jamaah di beberapa masjid. Kalau di bulan Ramadan hujan, panas, itu tidak dipedulikan. Pokoknya datang ke masjid. Tapi kalau di bulan Ramadan biasanya hanya 1-2 orang yang datang berjamaah. Kenapa, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kita dalam proses pendewasaan secara rohania atau spiritual. Orang yang mampu membiasakan dirinya bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun dia mampu bersabar melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta kepada Allah. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, ini pertanda bahwa orang ini sudah mulai dewasa spiritualnya atau rohaninya. Kadang ada orang fisiknya sudah tua tapi rohaninya masih kekanak-kanakan. Umpama jangan lo kebel masem aja aku masih je. Pama padi-padi seduluku. Berarti masih kekanak-kanakan spiritualnya. Jangan belo to masem paja sunnah. Saya agak senang jangan woto masem paja sunnah tahajud. Paus masem mempolo kak padahal nulle mo. Iya. Jangan lo kema bere jama bosi-bosi. Tapi lo komo di pasae, lo komo di kantor Ini artinya hadirin belum mampu mengendalikan rohaninya. Tanda orang yang sukses puasanya manakala dia mampu mengendalikan rohaninya, sudah dewasa rohaninya, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya itu ada yang istilah sabar. Sabar itu dalam Al-Quran bertingkat-tingkat, ada 3 tingkatan. Ada yang disebut sabir, ada masabir, ada sabur. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya. Sabar atau sabir, hadirin yang dimuliakan Allah. Iya. Biasanya kalau ada orang yang membunyikan musik di samping rumah waktu-waktu istirahat tidur, ya kadang-kadang kita mau emosi, tapi kita mampu menahan itu, kita bersabar. Ya, benengi pa deriolo, purani walala pa loponero, purani wanjalele tapi mako kedena, riolo miero. Itu artinya bersabar secara tingkatan orang-orang awam masih bisa, tapi dia masih dendam di situ, masih ada dendamnya. Ya. Ini hadir, masih dia ingat. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan masabir. Masabir itu di samping dia sudah lupakan perbuatan jahat orang kepadanya, dia juga sudah di samping dia sudah memaafkan, dia sudah lupakan juga. Nalupaitoni. Dia sudah lupakan itu. Iya. Tidak jadikan persoalan. Itu namanya masabir. Tingkatan masabir ini tingkatan orang-orang khawas. Ada tingkatan sabar yang paling tinggi, itu disebut dengan sabur. Apa itu sabur, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Biasa kita dengar kalau air tuba air susu dibalas dengan air susu itu wajar.
Air susu dibalas dengan air susu itu wajar. Tapi kalau air tuba dibalas air susu, itu yang luar biasa. Iya. Ada orang tua angkat membiayai anak angkatnya sekolah sampai kuliah, sampai diurus bekerja. Lalu kemudian setelah itu si anak angkat ini bekerja, bahkan punya jabatan, dilupakan orang tua angkatnya, tidak pernah ditengok, bahkan kadang-kadang ya dibentak-bentak kalau ketemu. Tapi dia tidak persoalkan itu. Bahkan ketika dia akan ditangkap si anak angkat ini, orang tua angkat ini membela. Ini luar biasa, jarang ada yang bisa memiliki ini. Makanya tingkatan sabur ini tidak semua orang hadir yang dimuliakan Allah. Ya, hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena sifat sabur ini Allah juga miliki. Dalam hadis disebutkan, tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadir yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah cungkir balik orang kafir mengingkari dia, tapi dia masih berikan rezeki? Luar biasa kan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir diberikan rezeki, orang musyrik diberikan rezeki. Ya, orang beriman juga diberikan rezeki. Ini luar biasa sabarnya Allah. Andaikan kita, mungkin sudah tidak seperti itu hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna itu disebut dengan As-Sabur. As-Sabur itu sabarnya ya adalah air tuba yang dibalas dengan air susu. Apa namanya? Air susu. Ini hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga ya bukan hanya kita bisa mampu sampai di tingkatan sabar, tapi kita paling tidak dalam bulan puasa ini kita dilatih menjadi orang-orang yang mencapai tingkat masabir, kalaupun tidak sampai ke tingkat sabur hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya tingkatan sabur ini sudah berbeda dengan doa-doa kita. Doa-doa kita ini orang awam masih sifatnya lisan, bil lisanil maqal. Doa kita seakan-akan kalau kita berdoa dipaksa Allah ingin mengabulkan doa kita. Itu kan begitu hadir yang dimuliakan Allah. Seakan-akan tujuan doa kita itu supaya dikabulkan oleh Allah. Itu doanya orang awam. Doanya orang-orang hawas itu, doanya orang-orang masabir itu sudah tidak seperti itu lagi. Dia merintih di hadapan Allah mengeluhkan kehinaannya, sampai-sampai dia dimuliakan Allah meneteskan air mata, menyadari kekurangan dan kehinaannya di hadapan Allah. Tidak komat kamit mulutnya, tapi hatinya yang berdoa di hadapan Allah, menangis hadir yang dimuliakan Allah. Itu namanya ad-du'a bin lisanil hal. Doa tingkat ketiga ini doanya tingkat-tingkat sabur. Doanya tingkat orang-orang yang sabur ini hadir yang dimuliakan Allah, dia sudah tidak lagi memprioritaskan dikabulkan doanya. Ya, kenapa? Karena dia sudah lebih menikmati doanya daripada hasil daripada doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia sudah tidak lagi memikirkan hasilnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi justru doanya itu yang dinikmati. Ini hadir yang dimuliakan Allah. Ini betul-betul menyatu dengan Allah. Ya Allah, aku sudah tidak tahu lagi apa yang saya butuhkan kepadamu. Intinya Engkau yang tahu apa yang aku butuhkan. Aku sudah tidak meminta lagi surgamu. Aku sudah tidak meminta lagi balasan pahala. Aku sudah tidak takut lagi api nerakamu. Yang pasti, yang aku inginkan Engkau ya Allah. Aku nikmati ini doaku ya Allah. Biasa itu kalau kita mancing, lebih nikmat itu kalau kupagala dibanding daripada Andrena. Ya kan begitu hadir yang dimuliakan Allah. Apa ya aku mameka pagalana mu aku Andrena itu. Nah, itu. Ada orang yang berdoa begitu, lebih dinikmati doanya. Ini artinya orang yang sudah berada pada tingkatan orang-orang hawas. Doanya orang sabur. Doanya orang sabur itu Allah yang tahu. Orang tua kita dulu mengatakan hati-hati kepada orang semacam ini. Kenapa? Kalau dia tersinggung, kalau dia disinggung, dia tidak tersinggung. Yang langsung tersinggung itu Allah. Kalau dia disakiti, dia tidak membalas, tapi yang membalas itu bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kesabaran selama dalam bulan Ramadan ini, agar sabar-sabar yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya kita sampai kepada tingkatan sabar awam, ya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang tidak dicintai Allah tingkatan sabar ini. Mulai dari tingkatan sabir, tingkatan masabir, sampai tingkatan sabur. Coba dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. As-sabir itu sabar tingkatan rendahan, tingkatan orang awam. Apalagi dengan
tingkatan orang-orang hawas atau hawasul hawas, hadirin yang dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.